Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada beliau junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang beriman kepada hari akhir. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Kalian mampu menyebutkan macam-macam hari akhir dengan benar. Kalian mampu menyebutkan tanda-tanda kiamat dengan benar. Kemudian kalian mampu menyimpulkan materi beriman kepada hari akhir dengan baik dan mampu mempresentasikan kesimpulan materi beriman kepada hari akhir dengan baik. Baik, yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Secara bahasa berasal dari kata koma yakumu kiamatan atau hari kebangkitan. Secara istilah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang. Berakhirnya kehidupan dunia fana dan kehancuran segala isinya, berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Berikutnya adalah nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Zalzalah atau guncangan, Al-Qari'ah kekacauan, Al-Waqi'ah kejatuhan, Al-Haqqah kepastian, Ar-Rajfah gempa yang dahsyat, Al-Ghasyiyah penutupan, Al-Hasrah penyesalan. Selanjutnya adalah Yaumul Khulud hari kekekalan, Yaumul Ba'as hari kebangkitan, Yaumul Jam'u hari penghimpunan, Yaumul Nadamah hari penyesalan, Yaumul Hisab hari perhitungan, dan Yaumuddin hari pembalasan. Mengapa kita perlu beriman pada hari akhir? Karena merupakan rukun iman yang kelima. Perhatian Al-Quran tentang kehidupan akhirat, baik balasan karena kita berbuat baik di dunia atau balasan karena kita berbuat buruk di dunia. Kita akan mendapatkan hadiah surga atau kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia semata, namun kehidupan yang abadi kekal di akhirat nanti. Jadi segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Akhir dari kehidupan ini adalah kiamat. Dalil Al-Quran tentang kiamat, yakni Quran surat Al-Ghafir ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata la atiyatul la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Di dalam Al-Quran, Quran surat Zalzalah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat kebalasannya, dan siapapun yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun maka niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya adalah fase-fase akhirat. Nah, kita sekarang berada di dunia. Ketika kita mati, kita akan berada di alam kubur atau kita berada di alam barzah. Nah, selanjutnya terjadilah hari kiamat yang kita bahas pada saat ini. Nah, ketika hari kiamat terjadi, semua hancur, maka nanti akan dibangkitkan yang namanya hari kebangkitan. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab atau ada perhitungan amal. Lalu ditimbang, jika baik amal, jika lebih banyak amal baiknya maka kita akan dimasukkan dalam surga, dan jika amal jeleknya lebih banyak kita siap-siap akan dimasukkan ke dalam
neraka. Berikutnya adalah hari kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk dari generasi pertama sampai yang paling akhir di satu tempat. Lalu mereka dipanggil yang memalingkan seluruh pandangan ke arahnya. Kemudian matahari didekatkan pada mereka sehingga manusia pada saat itu dalam kesulitan dan kepayahan yang tidak sanggup lagi mereka rasakan. Hadis riwayat Muslim nomor 287. Berikutnya adalah tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama diutusnya Rasulullah. Jadi Rasulullah diutus muka bumi itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian banyaknya fitnah di muka bumi. Banyak orang yang ngaku nabi palsu dan tukang bohong. Jadi sejak Rasulullah wafat sudah mulai muncul nabi-nabi palsu. Kemudian munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim dan diktator. Hilangnya amanah, terputusnya silaturahim, merajalelanya zina, riba, miras dan musik. Kemudian banyak terjadi bencana di dunia ini. Banyak orang-orang yang bunuh diri dan bermegah-megahan dengan bangunan, dan waktu itu menjadi terasa semakin cepat. Banyak orang durhaka terhadap perempuannya. Banyaknya jumlah perempuan dibandingkan yang laki-laki. Hilangnya rasa malu ketika orang berbuat maksiat. Diangkatnya ilmu atau meninggalnya para ulama. Pasar menjadi berdekatan, terutama pasar-pasar modern sudah menjadi semakin saling berdekatan. Sungai Efrat itu jadi kering. Baitul Maqdis takluk di bawah Islam, dan banyak keanehan-keanehan di muka bumi. Hidup yang bermewah-mewahan. Banyak karya tulis yang mengalahkan Al-Quran. Banyak orang lebih senang baca karya tulis, baca buku dibandingkan dengan baca Al-Quran. Dan banyak hujan namun tanaman menjadi sedikit. Berikutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Pertama adalah munculnya asap tebal, kemudian diturunkannya Imam Al-Mahdi, lalu munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya Dabbah, dan terjadi 3 penenggelaman bumi, yakni barat, timur, dan jazirah Arab. Baik, tanda kiamat besar yang pertama adalah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu merupakan asap yang sangat tebal karena hantaman meteor ke muka bumi. Ini akan terjadi selama 40 hari. Dunia ini menjadi gelap gulita. Semua teknologi tidak berfungsi. Bahkan dengan asap itu banyak manusia yang rusak tubuhnya karena saking panasnya Ad-Dukhan itu. Kemudian diturunkannya Imam Mahdi. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan di sana, la tadhabud dunya hatta yamlikal arab rajul min ahli baiti yuwati ismu ismi. Dunia ini tidak akan sirna hingga seorang pria dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad, menguasai Arab. Hadis riwayat Tirmidzi. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Muhammad bin Abdullah Al-Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Fatimi keturunan Fatimah binti Rasulullah, Al-Hasani keturunan Hasan bin Ali. Termaktub dalam kitab An-Nihayah fil Fitan. Secara fisik, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati akmal anfi. Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar atau rambut kepala bagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung. Riwayat Abu Daud. Menurut Ibnu Katsir, beliau menyebutkan Imam Mahdi akan muncul dari Timur Tengah atau Madinah. Selanjutnya akan dimunculkan sosok manusia yang sangat jelek rupanya. Ternyata karena terkena asap Ad-Dukhan, namun dia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Itu sungguh mengerikan ketika kita bertemu dengan dia. Orang-orang itu akan tunduk pada dia. Boleh jadi iman kita agak kuat ketika melihat dia.
dialah Dajjal. Dajjal makhluk yang paling jelek, yang sangat mengerikan. Kemudian diturunkannya Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159 disebutkan di sana, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 55, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffiyaka wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada hari akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadamu." Nah, di ayat sebelumnya keterangannya adalah bahwa yang disalib adalah orang yang diserupakan Nabi Isa, yakni murid beliau, pembela Nabi Isa. Beliau dari kelompok Al-Hawariyun. Yang Al-Hawariyun itu terpecah menjadi 3. Golongan yang pertama adalah yang meyakini bahwa Nabi Isa itu hamba dan utusan Allah. Golongan yang kedua meyakini Nabi Isa adalah Allah, dan golongan yang ketiga meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, golongan yang kedua dan ketiga ini termasuk dihukumi kafir dalam Islam. Kemudian diturunkannya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, bangsa yang paling jahat. Nah, baru kemudian Imam Mahdi akan dilantik menjadi seorang khalifah dan dunia berlimpah dalam kemakmuran. Menurut hadis riwayat Abu Daud bahwa Imam Mahdi itu berasal dari keturunan kata Rasulullah. Beliau memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Beliau akan berpuasa selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun nanti dipimpin oleh Al-Mahdi, dunia ini dalam keberlimpahan, kemakmuran. Bahkan digambarkan ketika seorang wanita berjalan di tengah malam pun akan aman. Itu saking amannya dunia saat itu. Kemudian matahari terbit dari arah barat, dan ini hanya sekali nanti. Jadi sebagai tanda kiamat besar, matahari akan diterbitkan dari barat. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak lazim karena umumnya matahari ini setiap hari terbit dari timur, dan ketika kiamat akan terjadi maka matahari akan diterbitkan dari arah barat. Kemudian munculnya dabbah. Nah, ini sebuah binatang atau binatang yang melata yang dikenal sebagai Dabbatul Ard, keluar dari kota Mekah dekat dengan Sofa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dan Dabbatul Ard ini akan bawa tongkat Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Nah, setelah itu angin ini akan berhembus lembut dan semua orang-orang yang beriman itu akan meninggal. Jadi nanti orang-orang yang beriman tidak akan bertemu saat terjadinya hari kiamat. Jadi diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus sangat lembut. Beruntunglah kita menjadi orang yang beriman ketika mengalami hari akhir. Kita insya Allah akan meninggal karena hembusan angin yang sangat lembut. Nah, kemudian ketika orang-orang yang beriman sudah meninggal semua, maka dunia ini akan dihancurkan menjadi kiamat kubra. Baik anak-anakku sekalian, setelah melihat tayangan video ini, saya harapkan anak-anak mampu untuk menyimpulkan tentang beriman
kepada hari akhir dengan baik. Nah, kemudian kesimpulan itu dikumpulkan dan dipresentasikan saat kita berada di dalam kelas. Baik, kiranya cukup. Hadanallahu ilana wa yaqalna. Mari kita sempurnakan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.